CPU OS Simulator. CPU OS Simulator ini adalah sebuah simulator yang interaktif yang dibuat untuk mendukung pembelajaran kelakuan komputer dari sisi hardware maupun software. Saya akan mencoba untuk membuat sebuah program sederhana dan dengan membuat sebuah program dengan metode compiler. Tidak hanya itu juga, saya akan mencoba menjelaskan tampilan utama dari CPU OS Simulator ini. Baiklah, pada bagian kiri sini, ini merupakan CPU Instruction in Memory atau RAM. Tampilan ini berisi kumpulan set instruksi yang ada pada sebuah program. Jadi instruksi ini berupa urutan proses yang dilakukan oleh prosesor komputer dalam bentuk bahasa assembly dan bukan dalam bentuk kode binary. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam membaca kode. Yang kedua ini ada special CPU register. Ini merupakan atau yang disebut dengan proses perhitungan kalkulasi terjadi. Tampilan ini menunjukkan kumpulan register pada CPU yang memiliki fungsi khusus, yaitu yang pertama ada PC atau program counter, yaitu berisi alamat berikutnya dari set instruksi yang akan dieksekusi. Yang kedua itu ada SR atau status register, berupa informasi tentang hasil yang didapat dari eksekusi set instruksi yang sebelumnya. Ada SP atau stack pointer, yaitu register yang menunjuk kepada nilai yang ada pada bagian paling atas sendiri dari program stack. Dan ini ada base address. Base address ini merupakan alamat yang digunakan pada saat kita membuat nama suatu program baru. Lalu di sebelah kanan ini ada General Purpose CPU Register. CPU Register ini merupakan tampilan yang menunjukkan nama-nama masing-masing General Purpose Register yang ada dalam CPU dan nilai data yang ada dalam register-register tersebut. Register ini merupakan sekumpulan memori yang sangat cepat dan digunakan untuk menyimpan data saat CPU mengeksekusi sekumpulan set instruksi. Jadi register-register ini jugalah yang sebenarnya menyimpan nilai-nilai variabel yang didefinisikan dalam sebuah pemrograman bahasa tingkat tinggi atau high level language programming. Lalu ada program stack. Program stack adalah sebuah daerah yang digunakan juga untuk menyimpan nilai data sementara. Jadi ini merupakan penyimpanan nilai data tetapi sifatnya sementara yang timbul seiring dengan dilakukannya proses eksekusi kumpulan set instruksi oleh CPU. Lalu ada program list. Program list ini merupakan tempat nama program yang telah kita buat pada menu tab program ini. Jadi ketika kita membuat program baru, setelah kita mengisi nama program tersebut pada teks kolom ini beserta nilai base address-nya, lalu klik tombol add, maka nama program tersebut akan tampil pada tampilan layar program list tersebut. Lalu ada menu tab instruction. Tab menu instruksi ini adalah untuk menambah set instruksi baru. Jadi ketika kita telah membuat nama program tersebut dan base address-nya, lalu telah tampil di program list,
Program list ini nanti, program ini belum apa-apakan atau masih kosong, jadi diperlukan sebuah instruksi, maka kita perlu ke tab instruksi ini untuk membuat sebuah instruksi baru. Di tab instruksi ini ada klik tombol add new untuk menambah set instruksi baru, ada klik tombol edit untuk mengubah sebuah set instruksi, gunakan move up dan move down untuk menggeser-geser urutan set instruksi, dan klik tombol insert above dan insert below jika ingin menyisipkan sebuah set instruksi. Lalu di program kontrol ini ada run, yaitu untuk menjalankannya. Ada menu compiler. Compiler ini adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Isinya itu berupa ada program source, yaitu bahasa pemrograman yang dimengerti oleh manusia. Lalu ini proses compile-nya, lalu ini program code-nya. Setelah itu di-compile, maka ia akan berubah menjadi bahasa mesin. Baiklah, kita langsung saja ke latihan percobaan yang pertama dalam pengoperasian di OS simulator ini. Ini adalah contoh dari latihan yang pertama. Jadi kita itu disuruh mengerjakan instruksi berikut dengan membuat nama program di bagian kiri bawah tampilan CPU-nya dengan nama average. Jadi kita kerjakan instruksi tersebut, buat nama program di bawah kiri tampilan CPU simulatornya dengan nama average, lalu dengan perintah yang pertama itu move, opcode-nya move dengan value 4 di register 00, lalu yang kedua itu perintahnya opcode-nya move juga dengan nilainya 6 di register 01, lalu ditambahkan nilai yang sudah tersimpan pada register 00, register 01 tersebut, pilih opcode-nya add dari register 00 ke register 01. Setelah ditambahkan lalu disimpan pada memori register 01. Sesudah disimpan, hasil perhitungan tadi pada register 01 lalu dibagi dengan 2 dengan perintah opcode-nya div dengan value atau nilainya 2 pada lalu disimpan di register 01. Jadi nanti 4 ditambah 6 itu jumlahnya 10, lalu dibagi dengan 2, sisanya nanti 5 dan tersimpan pada register 01. Pastikan sudah tersimpan pada opcode-nya stb di register 01 dengan nilainya 0, lalu akhiri dengan opcode hlt, yaitu ini perintah untuk pemberhentian agar tidak terjadinya looping. Kita masuk ke yang pertama, kita disuruh membuat program name-nya dulu pada CPU instruction. Klik pada tab program. Di sini saya sudah menuliskan program name-nya dengan average dengan base address-nya 200. Setelah kita ketik keduanya ini, kita isi kedua kolom ini, lalu kita klik add, maka nanti program yang kita buat tadi akan tampil di program list tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita klik tab instruction. Di sini kita akan menambahkan instruksi yang akan dimasukkan pada CPU instruction in memory atau RAM tersebut.
kita klik add new, nanti akan timbul dialog di sini yang terdiri dari data transfer, perintah arithmetic untuk perhitungan, untuk control transfer, ada comparison, ada input output, ada logical, ada miscellaneous. Jadi di antara tab instruksi tersebut opcode-nya itu berbeda-beda. Di sini data transfer itu ada opcode-nya move, MFS, dan lain-lain. Lalu kita balik ke soal tadi. Yang pertama kita masukkan perintah dengan opcode-nya move dengan value-nya 4, lalu disimpan pada register, destination operand-nya pada register R00. Klik R00, lalu kita klik new instruction, maka dia akan tersimpan di CPU instruction in memory RAM tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan perintah selanjutnya dengan value-nya 6, opcode-nya masih move, lalu destination operand-nya pada register R01. Klik new instruction. Lalu instruksi tersebut akan masuk ke daftar CPU tadi yang akan diolah oleh CPU instruction dalam bahasa mesin. Lalu yang ketiga, angka tersebut akan tersimpan pada register R00 dan register R01. Kemudian kita add pada instruction arithmetic di sini. Lalu kita pilih opcode-nya add karena di sini kita mau menjumlahkan. Lalu kita pilih opcode-nya add. Lalu kita simpan pada nilai registernya di R00 dan pada register R01. Lalu kita klik new instruction. Lalu setelah masuk perintahnya, lanjut dengan membagi dengan nilai yang ada dibagi 2. Perintahnya, opcode-nya kita ganti div untuk membagi, lalu value-nya 2, lalu simpan pada register R01. Lalu klik new instruction. Setelah itu lalu kita simpan. Perintah penyimpanannya itu ada pada data transfer dengan opcode stb, ini stb, lalu simpan pada register R01, value-nya 0. Lalu klik new instruction. STB ini adalah store byte to memory, yaitu instruksi ini nanti akan tersimpan pada memori yang pertama. Lalu kemudian perintah selanjutnya kita masuk ke tab control transfer, yaitu kita akan menghentikan simulasi ini agar tidak terjadi looping. Lalu kita pilih opcode-nya HLT atau halt the simulator, ini untuk menghentikan simulasinya. Lalu kita klik new instruction. Jika sudah kita buat semua instruksi yang diberikan tadi, lalu kita close menu tab instruction-nya. Lalu kita eksekusi terlebih dahulu. Untuk mengeksekusinya, kita klik 2 kali pada menu instruction ini. Kita klik 2 kali. Nanti
dia akan berpindah ke general purpose CPU register, yang dimana kita telah buat instruksi tadi dengan perintah move pada value-nya 4, lalu disimpan di register R00. Ini register 00, value-nya 4. Lalu yang kedua kita eksekusi dengan value-nya 6, lalu disimpan pada register 01. Maka di sini akan tampil di register 01 value-nya 6. Lalu setelah itu kita eksekusi untuk penjumlahannya pada opcode yang add tadi dari register 00, lalu nanti akan disimpan pada register 01. Kita klik 2 kali, maka ini hasilnya akan menjadi 10 karena 4 ditambah 6 tadi hasilnya 10 dan disimpan di register 01. Maka value di sini akan berubah menjadi 10. Lalu setelah dijumlahkan, kita lanjut lagi dengan instruksi selanjutnya, yaitu dengan membagi dengan 2. Di sini perintah div dengan membagi tadi, lalu nanti akan disimpan ke register 01 kembali. Kita eksekusi dengan klik 2 kali. Maka di sini akan berubah pada general purpose CPU registernya di register 01 ini nanti berubah menjadi 5 karena tadi hasil penjumlahan 4 ditambah 6 tadi lalu dibagi 2 lalu menjadi hasilnya sisanya 5. Hasil akhirnya 5 lalu disimpan di register R01. Lalu ini STB-nya yang tersimpan pada memori 1. Lalu kita akhiri dengan halt. Lalu kita coba running, dan ini hasil runtime-nya. Untuk mengerjakan instruksi tadi hanya membutuhkan waktu 1 detik, 008. Kita klik OK. Jadi beginilah cara mensimulasikannya dengan membuat sebuah program sederhana dengan melakukan penjumlahan lalu dibagi dengan 2 yang hasil akhirnya nanti yaitu 5 dan tersimpan pada register 01. Dan instruksi ini membutuhkan CPU itu runningnya berjalan dengan 0,1 detik saja. Lalu kita masuk ke latihan yang kedua, yaitu dengan menggunakan compiler. Kita lanjutkan pada latihan yang kedua, yaitu menggunakan compiler. Di sini menunya terletak di bawah Special CPU Register pada menu Advanced. Compiler ini yaitu sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman menjadi bahasa program atau mesin. Di sini nanti berisi ada program source, yaitu program yang dimengerti oleh bangsa manusia. Ada proses compilernya. Setelah proses ini selesai, nanti akan masuk ke program code, outputnya yang akan berubah menjadi bahasa mesin. Kita langsung ini soalnya. Langkah pertama, kita ketikkan kode program berikut dan disimpan dengan nama myprogram1.txt. Pada program ini di mana dimulai dari nama program, lalu i dimulai dari 0, untuk n sama dengan 1 sampai 19, lalu x i ditambah n
itu berarti 0 tambah 1, 0 sampai 19. Ini akan terjadi looping sampai 19 kali. Langsung kita eksekusi saja. Saya menu program compilernya. Yang pertama kita ketik pada program source pada menu compiler kode program tadi. Kita ketik program. Setelah kita ketikkan kode program ini, kita save terlebih dahulu, tentukan tempat penyimpanannya dan simpan sebagai txt, beri nama filenya dengan file program. Kita save terlebih dahulu di sini. Kita namakan filenya dengan my program. myprogram.txt. Kita simpan pada penyimpanan sini di local disk D. Kita save. Lalu setelah di save, lalu kita compile, klik pada tab compile di sini. Lalu kita compile hasilnya tadi. Proses compile-nya telah selesai. Kode pemrograman yang kita input pada program source tadi ini akan berubah menjadi bahasa mesin. Lalu setelah itu kita save kode binary-nya, dan ini akan disimpan sebagai file bin atau binary code. Kita save. Simpan pada local data D. Di sini save as type-nya berubah menjadi bin atau binary code. Lalu kita save. Lalu langkah selanjutnya kita load in memory supaya kode hasil compile program source tadi akan pindah ke CPU. Lalu kita load in memory, klik di sini. Proses load memorinya telah selesai dan tersimpan pada CPU instruction in memory. Lalu kita coba run pada tab program control. Kita klik run. Dan proses running yang telah selesai. Ini membutuhkan waktu 1 menit 36 detik, 610. Ini adalah hasil prosesnya, hasil proses X1 tambah N tadi, yang hasilnya itu 19 kali looping yang tersimpan pada register R02.
Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang pengoperasian OS simulator. Yang pertama dengan metode program sederhana, dan yang kedua itu dengan cara metode compiler, yaitu merubah bahasa pemrograman yang dimengerti oleh manusia menjadi bahasa mesin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan ketik saran atau komentar kalian. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.